Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Rindu Kau Tuhan, ku rindu Kau Tuhan, segalanya. Ku cinta Kau Yesus, Kaulah dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Ya, menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku puji Kau, selamanya tinggal di hadirat-Mu. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Yang ku mau menyenangkan-Mu, Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Yesus, Kau dambaan hatiku. Di hati inilah rumah-Mu, di hati inilah
senantiasa kau pun ada di hati ini, rumahmu di hati inilah baitmu, dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun dimanapun ku kan berada, senantiasa kau pun ada. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidup. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Kembali kami boleh mempersembahkan hati kami, pikiran kami, kehendak kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau terus meluruskan pengertian kami
akan segala kehendak-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur oleh karena pilihan-Mu Tuhan. Terima kasih kalau pagi hari ini kembali kami boleh mendengarkan perkataan-Mu Tuhan, mendengarkan suara-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau terus memurnikan kami lewat firman-Mu Tuhan. Silakan Tuhan, Engkau ajari kami Tuhan. Kami terus belajar mengenali cara-Mu berbicara Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari kita yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Baik, salam semua, selamat pagi. Selamat pagi semua, shalom. Halo, selamat pagi semua. Shalom, selamat pagi semuanya. Shalom, selamat pagi semua. Baik, puji Tuhan. Belum kedengar, Mak Ye. Shalom, selamat pagi semua. Oke, baik, puji Tuhan. Coba lihat radio nak. Di Windows. Haleluya. Ada yang mau sharing pagi ini? Oke, selamat pagi yang di radio ya. Ya, ada yang mau sharing pagi ini? Silakan. Satu, dua, tiga. Nggak ada ya. Baik. Oke, mari kita lanjutkan saudara. Oke. Manusia tidak mengindahkannya dan membiarkannya berdiri sendirian di satu sisi. Seolah-olah manusia tidak pernah mengenal dia. Tidak pernah melihat dia sebelumnya. Namun, Tuhan telah menunggu manusia di sepanjang perjalanan panjang hidup manusia. Tidak pernah melampiaskan amarahnya yang tak tertahankan terhadap manusia. Hanya menunggu dengan tenang, tanpa sepatah kata pun untuk manusia bertobat dan memulai dari awal. Tuhan sudah sejak lama datang ke dunia manusia untuk ikut menanggung penderitaan dunia manusia bersama manusia. Selama bertahun-tahun dia telah hidup bersama manusia. Tak seorang pun yang telah menyadari keberadaannya. Tuhan hanya menanggung kesengsaraan dan dari keburukan di dunia manusia dalam keheningan sambil melaksanakan pekerjaan yang dia bawa secara pribadi. Dia terus bertahan demi kehendak Bapa dan demi kebutuhan umat manusia. Mengalami penderitaan yang belum pernah dialami oleh manusia. Di hadapan manusia, dia telah secara diam-diam melayani dia. Maksudnya Tuhan itu melayani manusia ya. Perhatikan huruf besar dan huruf kecilnya ya. Dan di hadapan manusia, dia telah merendahkan dirinya demi kehendak Bapa dan juga demi kebutuhan umat manusia. Nah, perhatikan saudara. Jadi dari dia yang berbicara ini adalah Tuhan yang menjadi manusia gitu ya. Tahu inkarnasi Tuhan itu sendiri. Jadi ketika dia berbicara ini, kita boleh melihat bahwa yang berbicara ini juga Tuhan Yesus gitu. Oke? Nah, karena Tuhan Yesus, Tuhan itulah
Tuhan berinkarnasi itu, ya, itulah yang apa ya, yang menderita bersama dengan manusia itu. Jadi itu sebagai, boleh dikatakan ya, yang mewakili yang di sorga itu gitu. Nah, kenapa dikatakan mereka tidak dapat dipisahkan gitu? Karena memang dialah Allah itu juga gitu. Supaya kita boleh lebih mudah memahaminya ya. Walaupun memang tetap harus ada yang di sorga itu ya. Jadi dialah yang bisa kita makan gitu. Karena dia yang diberikan gitu. Firman-Nya. Makanya kan dikatakan juga dia namanya adalah firman. Gitu kan. Makanya dikatakan sebetulnya kan yang bisa disebut setia itu kan ya Tuhan gitu. Bukan Allah itu gitu. Kalau Allah itu kan tetap. Sementara Tuhan ini kan dia yang menjalani, harus dia yang bisa disebut setia gitu. Yang bisa menanggung gitu. Yang dikatakan tekun menanggung bantahan yang sehebat itu. Gitu, ya. Nah, jadi mulai lihat ini ya saudara ya, mulai bisa melihat bagaimana caranya kita itu bisa menyembah Allah yang benar itu gitu. Nah, jadi yang mengetok pintu kita itu siapa? Yang di depan pintu itu siapa? Harus Tuhan Yesus gitu. Atau Tuhan yang berinkarnasi sekarang. Jadi cara dia berbicara, dia ini saudara harus sama, dia sama dengan Tuhan Yesus itu gitu. Tuhan yang berinkarnasi itu sama dia. Kayak bicaranya, mereka tidak akan terpisah gitu. Jadi seperti itulah kita mengenali roh apa yang sedang bekerja di dalam kita gitu. Roh Kristus kah? Kan hanya ada dua. Kalau dibagi secara umum, ya misalnya hanya dua gitu ya, dua saja gitu. Roh Kristus atau roh antikristus gitu. Ya, pada akhirnya kan begitu. Hanya ada dua itu gitu. Ya. Kalau yang lain-lain, roh ini, roh itu, saudara, itu sudah ini saja, apa namanya? Pembagian secara mikronya gitu, kecilnya gitu. Ya. Nah, baik. Mari kita lihat ya. Pengetahuan tentang budaya kuno telah secara diam-diam mencuri manusia dari hadirat Tuhan dan menyerahkannya kepada Raja Setan dan keturunannya. Ini buku-buku yang ada, yang turun-temurun nih saudara. Jadi peradaban Tiongkok itu sudah ribuan tahun kan gitu saudara. Jadi mereka telah dicekoki dengan ini semua gitu. Ya, yaitu apa itu 4 buku dan 5 klasik. Buku-buku yang memuat ajaran Konfusius telah membawa pemikiran dan gagasan manusia ke dalam zaman pemberontakan lainnya, menyebabkan manusia memberikan sanjungan yang jauh lebih besar daripada mereka yang menyusun buku-buku itu, dan sebagai akibatnya memperburuk gagasannya tentang Tuhan tanpa sepengetahuan manusia. Raja Setan dengan kejam mengusir Tuhan dari hati manusia dan kemudian menguasainya sendiri dengan kegembiraan penuh kemenangan. Jadi sebetulnya juga saudara ya, kalau kita perhatikan baik buku-buku yang lain gitu, termasuk kalau kita katakan ya yang namanya kitab-kitab suci lah gitu, sebetulnya tanpa sadar gitu,
Jadi ketika perkataan-perkataan itu sebetulnya kan firman Tuhan dia. Tapi ketika itu dibuat menjadi apa ya? Menjadi kitab di atas segala kitab gitu. Itulah yang membuat lambat laun sebetulnya manusia itu disandera atau dipenjara di sana. Padahal kalau kita lihat saudara, sudah ribuan tahun saudara orang Kristen. Terus bayangkan saudara, sejak Tuhan Yesus naik ke sorga sampai kematian para rasul, tahukah saudara? Kedatangan Tuhan yang kedua di awan-awan dan segala macam. Kalau para murid yang lain sih selain Paulus gitu ya. Sebetulnya mereka itu tidak terlalu mengatakan tentang, tidak terlalu mengajarkan tentang pengangkatan gitu. Pauluslah yang mengajarkan itu saudara, yang menekankan itu gitu. Jadi bayangkan dari situ sampai dengan sekarang ini, pengajaran itu telah sebetulnya kan telah gagal sebetulnya. Jadi pada waktu itu saudara, kalau saudara perhatikan ya, sekarang kita baru bisa melihatnya. Jadi ketika ini ada di dalam bagian firman Tuhan ini saudara. Ya. Nah, ketika manusia itu, jadi ada satu perbedaan saudara ya. Tuhan itu dia hanya bekerja, dia tidak melibatkan pikiran manusia gitu. Jadi kalau misalnya Paulus mempunyai satu gagasan di dalam pikirannya, oke? Kan cara dia itu untuk memastikan, kan dia selalu uji juga. Oke, dia sudah tetapkan itu. Bahkan dia mengatakan. Jadi dari perkataannya itu saudara, dari perkataannya Paulus itu jadi dia teringat kepada pilihan Tuhan atas hidupnya. Saya mau kita coba fokus di sini supaya kita tahu saudara, di mana letak kesesatan kita gitu, kesesatan manusia maksudnya ya. Karena Tuhan terangkan, jadi Paulus pun tidak menyadari, bahkan orang-orang yang mendengarkannya pun tidak menyadari. Jadi tanpa sadar saudara, para murid-murid Paulus ini, kalau dikatakan murid Paulus, itu di sepanjang zaman itu banyak yang menjadi murid Paulus, termasuk setelah dia meninggal. Karena kan perkataannya kan tinggal gitu. Oke? Jadi mereka meninggikan orang itu gitu. Meninggikan ajarannya. Nah, sementara saudara, Roh Kudus atau Tuhan itu, dia terus bekerja tanpa dia mengusik apa yang dikatakan oleh manusia, apa yang diajarkan dia gitu. Dia tidak menegurnya. Dia berikan kebebasan, dan ukuran Paulus pada waktu itu sama seperti ukuran kita, adalah seringnya ukuran damai sejahtera. Kalau saya salah pasti ditegur sama Tuhan. Pikiran dia begitu. Dan ternyata sampai dia mati pun sebetulnya mahkota yang dibicarakan dia sebetulnya, kalau kita boleh memperhatikan, kalau manusia boleh memperhatikan, sebetulnya semua itu tidak ada. Karena jadi itu pemahamannya sendiri. Cuman kalau seseorang itu telah menjadikan dirinya menjadi murid daripada Paulus itu tanpa sadar gitu loh. Karena dia membiarkan Tuhan itu di luar. Karena kan firman Tuhan katakan dia akan datang segera gitu. Nah ceritanya
Kita ini kan waktu kita itu kronos. Kitalah yang bisa mendefinisikan, manusialah yang punya waktu ribuan tahun. Sementara dalam Tuhan tidak ada. Di dalam Allah itu adalah kekekalan. Jadi ketika iblis itu berpikir dia telah menguasai manusia berapa lama gitu sesuai dengan perkataan manusia gitu. Sementara bagi Tuhan itu tidak ada batasnya. Dia bisa masuk kemanapun gitu. Ke waktu masa lalu, masa kini, dan masa yang akan datang. Dia ada di sana semua. Ini tak terjangkau sama iblis gitu. Walaupun dalam pikiran iblis dia bisa menjangkau Tuhan. Dia bisa menjangkau. Jadi kalau saya agak campur antara Tuhan dengan Allah itu tolong dimaklumi ya. Karena kan kita sudah terbiasa dengan perkataan itu. Sebetulnya sih lebih tepatnya kalau kita mau bicara itu, Allah itu adalah Bapa yang di sorga, Allah yang di sorga gitu. Yang pada mulanya adalah firman itu gitu. Jadi itu awalnya gitu. Dan kalau dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama dengan Allah. Jadi sebelum ada pekerjaan-pekerjaan, sebelum ada Tuhan Yesus, sebelum ada Tuhan yang berinkarnasi, sebelum ada segala sesuatu gitu, yang tetap itu adalah firman. Firman yang bersama-sama dengan Allah. Makanya katakan firman itu adalah Allah. Oke? Jadi firman itu turun menjadi manusia. Tapi kan firman ini masih terus harus bekerja untuk menyatakan seluruhnya. Makanya dikatakan zaman kita sekarang ini adalah zaman firman. Makanya kita boleh sejenak melupakan nama Yesus dulu. Karena Yesus bukan segalanya. Dia hanya melakukan apa yang menjadi kehendak Bapaknya. Jadi ada yang lebih besar. Tapi kita tidak boleh langsung melompat kepada Allah itu, karena Yesus ini adalah penjelasan yang akan menjelaskan. Karena Yesuslah, hanya anaklah yang pernah melihat Bapa. Jadi siapa yang boleh sampai kepada Bapa? Nggak boleh ada yang lain. Nggak boleh mengatakan, nggak boleh manusia itu mengatakan, oh aku bisa langsung kepada Allah. Seperti agama-agama lain misalnya, telepon Allah. Itu nggak bisa. Itu pembohong. Ya, itu nggak bisa. Itu pendusta. Segimana hebat pun dia buat mujizat, itu pendusta. Oke? Nah, jadi saudara, itulah yang membuat. Jadi sebetulnya sampai matinya Paulus, dia tidak menemukan itu. Karena dia itu mengatakan begini, aku telah menyelesaikan pertandingan dengan baik, katanya. Bagiku telah tersedia mahkota kehidupan. Itu gagasan dia. Dan memang setiap manusia itu dia harus, jadi dia itu akan mencapai satu akhir daripada hidupnya. Dia nggak boleh saudara mengatakan, menjelaskan, oh Allah itu begini. Namun perasaan dia, karena ukuran dia adalah damai sejahtera. Yang saya katakan ini saudara, ya ada dalam firman Tuhan ini. Oke? Nah kalau ini saudara, ketika saya baca, ini saya renungkan, saya harus, oh gitu ya. Jadi ketika saya katakan begitu, saudara perhatikan ya, nanti kalau saudara begitu, jangan langsung menyimpulkan itulah. Oh Tuhan itu begitu, nggak bisa. Gitu ya. Tapi kita mesti membiarkan, mengizinkan Tuhan itu boleh terus memandikan kita dengan firman yang baru setiap hari. Jadi kita nggak boleh menyimpulkan.
Nah, disinilah letak kegagalan daripada Paulus. Karena sampai hari ini kan tidak ada yang namanya pengangkatan kan. Kan sudah ribuan tahun gitu. Berarti begini, kita mesti bisa mengatakan begini, jangan-jangan, nah ini saudara, jangan-jangan yang dikatakan Paulus ini bukanlah firman Tuhan. Gitu. Bukanlah perkataan Tuhan yang sesungguhnya. Itu adalah gagasan dia. Nah, Paulus mengatakan begini, kok bisa begitu? Disitulah dia saudara itu sebetulnya dengan mendengarkan firman ini. Disitulah yang namanya si Paulus itu dia bertobat. Karena kan ternyata dia pun tidak tahu bagaimana caranya dia lepaskan, dia pun tidak tahu. Tapi kan sepanjang hidupnya dia berpikir sudah tahu. Karena apa saudara? Karena dia itu tanpa sadar meninggikan pilihan Tuhan atas hidupnya. Gitu loh. Itu yang selalu digembar-gemborkan dia. Berarti begini saudara, dari pelajaran ini setiap orang para pengikut Tuhan harus belajar menyadari kesalahan ini. Kalau Paulus sehebat itu pun bisa gagal mengenal Tuhan, maka para pengikutnya kemudian pasti bisa gagal. Ada gitu kan? Nah, jadi diam-diam saudara, Roh Kudus yang sebetulnya dia nggak masakkan kehendak dia, tidak. Jadi ketika seperti ini saudara, dibiarkan juga. Jadi ketika saya mengucapkan ini saudara, jadi dari situ nanti saya belajar. Apakah saya ini memberikan kewenangan kepada Tuhan itu untuk mengajari kita gitu. Ini yang membuat jadi bagaimana caranya saya mengetahui kalau Tuhan yang berinkarnasi itulah. Bagaimana saya mengetahui kalau pikiran saya ini adalah pikiran Kristus? Jadi kalau dikatakan pikiran Kristus itu adalah pikiran Tuhan yang berinkarnasi. Oke, ingat. Jadi inkarnasi Tuhan itu hanya 2 kali. Yang pertama Yesus, yang kedua Tuhan yang Maha Kuasa ini. Oke, itu itu yang bagian pokoknya itu. Namun kan dia mengatakan, kan kita mesti makan dia. Kita makan firman-Nya ini. Jadi ketika sekarang masa firman ini, dia mengucapkan. Tetapi ketika itu diucapkan, itu akan berkembang. Kan ingatkan, akulah pokok anggur, kamulah cabang-cabangnya katanya. Jadi sebetulnya di sini saudara, yang sedang menerangkan, jadi sebetulnya kenapa Tuhan mengatakan kasihilah Tuhan Allahmu katanya. Dia sedang menyebut yang di atas. Dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu. Jadi ketika orang Yahudi, ahli Taurat, berusaha ingin, sebetulnya kalau kamu katakan semua yang tadi itu, sebetulnya Allah yang benar mana sih? Dia pikir, orang itu pikir bahwa Yesus ini sedang mengatakan bahwa dialah Allah itu gitu. Bukan. Jadi cara bicaranya itu tidak dimengerti. Dan sebetulnya ketika tiba pada waktunya itu, jadi sebetulnya benar-benar Yesus itu, dia tidak mengatakan sesuatu, dia tidak dia tidak terikat dengan perasaannya. Jadi dia mengatakan apa saja. Jadi dia telah melatih dirinya itu hanya melihat. Jadi dia sudah tetapkan dalam hatinya
Jadi ketika dia mendengarkan, ketika dia mengetahui siapa dirinya, jadi dia benar-benar saudara belajar sepanjang hidupnya. Dia hanya melakukan apa yang dikatakan oleh bapaknya. Saudara masih lihat itu? Makanya dia digelari kemudian kalau saudara baca kitab Wahyu itu, namanya yang dikatakan dia setia. Dan yang benar katanya kan. Namanya adalah yang benar dan yang setia. Dan dia adalah firman Allah. Nah, jadi saudara, bagaimana saya mengetahui? Ini mesti penting saudara. Bagaimana saya mengetahui kalau dalam pikiran saya itu adalah pikiran Kristus? Ini jadi nggak boleh orang kemudian tidak boleh mengatakan bahwa dia sudah tahu tentang Allah. Allah bekerja terus tiap hari dalam dia, nggak bisa. Yesus itu sebabnya Yesus saja dia berdoa setiap hari. Jadi kita mesti mengingat itu. Jadi walaupun misalnya saya katakan, jadi kan ini pengalaman hidup saya juga. Karena akan gampang sekali orang tersesat. Karena dia pikir nanti apa yang dikatakan dia itu adalah firman Tuhan. Padahal Tuhan itu, jadi dia itu berfirman, bahkan orang itu tidak menyadarinya. Tetapi demi pertumbuhan orang ini, Roh Kudusnya membiarkan orang itu. Sampai nanti pada akhirnya timbullah di dalam diri orang itu tingkat ketergantungan yang sangat tinggi kepada Allah atau kepada firman itu. Jadi kita harus mengetahui. Kita harus belajar bagaimana caranya menyambut Tuhan itu setiap hari. Bayangkan saudara, sampai kapan kita bisa penuh? Sementara Allah itu samudra. Lalu kita ini hanya timba yang sangat kecil gitu. Berapa banyak tetesan saudara? Butuh waktu berapa lama? Kita gak bisa langsung menyimpulkan. Jadi kalau dikatakan semua tadi saudara, semua firman yang tadi, ketika dikatakan itu saudara, disitulah kita melihat bagaimana kesamaan daripada Tuhan yang berinkarnasi itu. Disitulah ketika kita itu mulai memakan firman ini, disitulah diam-diam tanpa sadar pikiran Kristus itu mengajari kita secara perlahan, dibantu oleh Roh Kudus yang sudah dimeteraikan di dalam kita. Dari situlah kita mengerti kita boleh berjumpa dengan Tuhan yang sebenarnya. Disitulah kita akan menemukan kemerdekaan kita, kebahagiaan kita yang sesungguhnya. Ya, disitulah saudara akan bisa merasakan kesedihan daripada atau kemalangan daripada umat manusia. Ya, disitulah saudara akan mulai diberikan begini pengertian. Kira-kira kalau kamu nanti usia sekian, 60, 70, 80. Kira-kira bagaimana keadaanmu nanti di situ? Iya. Iya kan? Anak-anakmu kau sudah jadi
engkau mungkin melihat anak-anak mau menikah, lalu anak-anak mau punya anak, engkau akan melihat itu. Kekuatanmu tuh sudah berkurang. Kira-kira kebahagiaan yang kau dambakan selama ini, ketika engkau membayangkan, ketika engkau punya banyak cita-cita gitu dalam hidupmu, masih sanggupkah? Masih bisakah engkau pegang itu semua? Aku sudah mencapai ini, aku sudah mencapai itu. Dan ternyata engkau bisa bayangkan, ternyata itu bukan kebahagiaannya. Tapi kira-kira kalau engkau tidak membangun satu kesadaran untuk mencari Tuhan setiap pagi ini, sanggupkah engkau melewati jalan-jalan di depan? Sanggupkah engkau teguh berdiri ketika orang-orang tidak lagi mengasihi Tuhan dengan sungguh-sungguh? Sanggupkah? Saudara, ketika saudara mulai berpikir seperti itu, saudara akan mulai membangun satu hubungan dengan Tuhan. Hubungan yang pribadi. Ya. Engkau akan membuat janji pribadi dengan Tuhan. Ikrar. Engkau yang buat itu. Dan engkau akan berdoa dari hatimu yang paling dalam. Ya. Karena hanya Dia yang memegang hari esok. Ya. Hanya Dia yang bisa membawa engkau kemanapun. Kan kita tidak tahu, saudara, pada kehidupan yang akan datang. Kita nggak tahu. Tapi yang pasti, kita hidup selama-lamanya bersama dengan Dia. Ketika kita terus berusaha mengenal Tuhan, itulah artinya hidup. Mereka mengenal engkau. Apakah hidup yang kekal itu? Mereka mengenal engkau satu-satunya yang diutus oleh Allah. Ingat itu kan? Yohanes katakan itu dalam suratnya gitu. Yesus juga mengatakan itu, saudara. Inilah hidup yang kekal itu. Mereka mengenal Dia yang engkau utus. Oke? Jadi dari situ nanti, saudara. Jadi ketika saya mendengarkan itu, saya mulai begini. Iya ya Tuhan. Ketika saya menerangkan ini, disitulah saya menyadari ada bahayanya ya Tuhan. Tapi memang Tuhan engkau membiarkan aku bicara. Walaupun Dia tahu perkataan saya bisa tidak sesuai dengan kehendaknya. Tapi dibiarkan. Iya, bebas sudah. Dia kasih kebebasan. Dia tidak menegur. Dia tidak mengingatkan. Tapi pada suatu saat, ketika orang itu datang kepada Tuhan, ketika dia dengan benar-benar mencari kebenaran, disitulah firman Tuhan datang. Ketika dia mendengarkan firman Tuhan, disitulah dia bertobat. Makanya kita hidup oleh firman. Jadi Paulus itu tetap dengan cara yang lama. Dia terus ketat dengan hidupnya. Dia berusaha. Jadi ketika dia itu sudah
Ketika dia sudah itu didapatkan, ketika dia itu dalam perjalanan dia dipilih oleh Tuhan gitu ya, dia tetap pakai cara yang lama, saudara. Ternyata Taurat itu tetap bercokol di dalam dia. Sehingga kesombongan, wataknya yang rusak tidak pernah diperbaiki. Bahkan sampai akhir hidupnya dia. Kalau murid-murid yang lain itu berbeda. Karena murid-murid yang lain itu, yang tinggal dalam mereka adalah perkataan Tuhan Yesus. Sementara Paulus itu telah meninggikan yang namanya pewahyuan. Gitu. Dia pikir kalau dia ketat terhadap dirinya, dia pikir semua yang dipikirkan oleh dia adalah dari Tuhan. Sementara murid-murid yang lain itu telah menghabiskan sisa hidup mereka dengan apa, saudara? Dengan bersekutu dengan Tuhan Yesus. Bagaimana caranya? Dengan mengingat segala perkataan Tuhan Yesus. Dan Roh Kudus membantu mereka untuk mengingat setiap perkataan Tuhan Yesus. Ya, Paulus tidak punya itu, saudara. Dia mengandalkan pewahyuan. Kalau Petrus mengandalkan pewahyuan, maka dia akan menjadi seperti itu. Petrus tidak. Dalam hatinya, saudara, selalu teringat dengan kata-kata Tuhan. Kata-kata Tuhan itu begitu dalam bagi dia. Dia merenungkan, dia menghabiskan waktunya, menghabiskan sisa hidupnya gitu. Maka dia benar-benar mengalami kunjungan Tuhan setiap hari. Tentu, saudara, Tuhan Yesuslah yang menampakkan diri kepada dia. Karena kan itu sudah ketetapan. Makanya gak boleh orang langsung akses kepada Allah yang di surga. Gak bisa. Itu sudah ketetapan. Jadi Tuhan Yesus itu tetap ada. Makanya kalau dikatakan aku akan datang kembali, tapi dia tidak tahu. Tuhan Yesus itu tidak tahu bagaimana nanti cara kedatangannya. Hanya Bapa yang tahu. Dia gak bisa menerangkan, oh aku nanti akan datang sebagai seorang perempuan. Gak bisa. Itu sudah ketetapan. Dia tidak tahu. Tentang hari kedatangannya dia tidak tahu. Dia jujur tentang itu, saudara. Namun, saudara, karena pengajaran yang berbeda yang terlalu menekankan tentang ketuhanan Yesus itu, saudara, maka orang tidak bisa melihat kedatangan Tuhan yang kedua kali. Iya. Makanya dibiarkan agama yang satu gitu ya. Itu bisa rasanya mereka memenangkan rasanya. Wah, hampir separuh juga, saudara. Dari umat manusia. Dia biarkan, saudara. Dia tetap bekerja. Dengan caranya dia. Dia gak harus nunggu persetujuan manusia. Tidak, dia terus bekerja. Karena firman-Nya pasti akan memenuhi segala sesuatu.
Jadi saudara, ketika ketika Paulus terus dikuasai, ingin bekerja, disitulah tanpa sadar dia menjadi pelaku pelayanan dan pembuat kejahatan. Oh, tapi orang saudara terlalu meninggikan pekerjaannya. Orang meniru dia. Mereka pergi kemana-mana. Gak ada yang mereka takuti. Iya. Bahkan mereka rela mati. Iya, gak takut mereka. Tetapi yang jadi permasalahan, watak mereka tidak berubah. Makanya saudara, kalau saudara kita lihat di kitab Wahyu, yang dihukum itu nantinya siapa? Pembuat kejahatan. Iya, sederhana saja. Orang akan berkata begini, oh enggak kok, enggak ada baik kok, segala macam. Ternyata, kenapa seseorang itu disebut pembuat kejahatan? Mereka sebetulnya tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Mereka terus dengan ide-ide mereka, saudara. Karena target mereka itu ingin memenangkan jiwa sebanyak-banyaknya. Karena targetnya adalah mahkota. Iya. Jadi ketika itu mau diambil dari mereka, mereka tidak pernah mau menyerahkan. Iya. Mereka telah membangun kerajaan mereka. Mereka mempertahankannya. Ada banyak intrik di dalamnya, saudara. Oh, saya mengetahui dengan jelas. Mereka membangun kerajaan itu. Mereka telah menjadikan manusia yang lain menjadi bawahan mereka. Dari situ saja saudara sudah kelihatan. Iya. Itu bukan roh Kristus. Roh Kristus apa? Kalau kamu ingin menjadi seperti aku, kalau kamu ingin mendapat posisi di samping kanan atau kiriku, hendaklah kamu menjadi terkecil dari semua. Bagaimana ingin menjadi yang terkecil dari semua? Dengan diam-diam, dia lebih banyak duduk di kaki Tuhan. Gitu. Dia hanya akan bergerak sesuai dengan apa yang diinstruksikan Tuhan kepada dia. Mau enak atau tidak enak. Mau damai sejahtera atau tidak damai sejahtera. Dia tidak bergantung dengan perasaannya. Fokus dalam hidupnya. Dia menghabiskan sisa hidupnya untuk mengetahui apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan dia tidak menganggap kehendak Tuhan itu sebagai barang murahan. Ada orang mengatakan, oh kehendak Tuhan itu begini. Oh itu sok tahu, saudara. Dan gak bisa orang mengatakan, oh dia kehendak Tuhan itu begini. Gak bisa menganggap orang itu sudah melakukannya. Gak bisa. Hanya Tuhan yang tahu apakah kita sedang melakukan kehendak Tuhan atau tidak. Dan itu sangat mahal. Artinya, harga yang kita bayar untuk melakukan itu, untuk bisa melakukan kehendak Tuhan, itu gak murah. Itu dibutuhkan ketekunan. Ya. Itu dibutuhkan menyangkal diri setiap hari. Dari situ kita akan mengerti bagaimana caranya Tuhan membuang. Bagaimana caranya kita itu bisa menyerahkan segala cita-cita kita kepada Tuhan. Itu tidak mudah.
Nggak boleh kita katakan, oh aku sudah serahkan masa depanku kepada Tuhan. Nggak bisa. Itu butuh waktu setiap hari. Panjang itu saudara. Itu butuh kita tersungkur di kaki Tuhan setiap hari. Iya. Saudara pernah kan tersungkur di kaki Tuhan kan? Ketika pertama kali engkau berjumpa dengan Tuhan, bagaimana rasanya tersungkur gitu? Ketika mungkin engkau menghadapi satu masalah gitu. Ketika engkau tidak tahu harus berbuat apa. Ketika rasanya engkau seperti mau mati rasanya. Engkau sudah pernah mengalami. Engkau benar-benar tersungkur di kaki Tuhan. Tapi saudara, itu dulu ketika engkau benar-benar menghadapi suatu masalah yang berat. Tapi ketika engkau sudah melewati masa-masa yang berat itu, apakah engkau masih bisa tersungkur di kaki Tuhan? Itu masalahnya. Ya. Orang-orang seperti saya yang rasanya itu dikasih kebebasan bicara apa saja. Orang-orang seperti saya ini justru yang harus paling banyak tersungkur. Ya, saya harus menyadari kemalangan saya. Iya. Disitulah saudara, kita melihat apakah kita itu benar-benar menjadi muridnya Tuhan. Menjadi muridnya Yesus atau bukan. Ya, ya Tuhan yang berinkarnasi itu pikirannya sama. Itu pikiran Kristus yang dia miliki. Makanya boleh kita katakan Tuhan yang datang kedua kali ini, yang bernama Tuhan yang Maha Kuasa ini, dia juga adalah Yesus itu. Dari situ bisa kita mengetahui, saudara. Ketika kita mulai tersungkur, ketika benar-benar kita ini memiliki takut dan kegentaran akan Tuhan, itulah berkat yang sesungguhnya. Itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Itulah yang akan membuat engkau bisa terus hidup selama-lamanya. Karena hanya ketika engkau tersungkur, jadi tersungkur itu luas sekali ya. Kita nggak boleh membuat tersungkur lalu kita sujud gitu setiap hari itu. Enggak. Bukan itu intinya. Memang kadang kita perlu melakukannya gitu dengan bersujud sampai seperti itu. Tapi yang paling penting adalah hatimu yang tersungkur gitu. Hati yang tersungkur itu saudara benar-benar merindukan firman Tuhan yang baru setiap hari. Artinya walaupun engkau membaca ini saudara, engkau tidak berusaha untuk mempelajari ini sedetail mungkin. Lalu engkau berkata, aku sudah menguasainya. Itu paling dibenci oleh Tuhan. Tapi firman ini harus berkembang, saudara. Makanya dikasih kita kebebasan. Makanya saya dikasih kebebasan berbicara kepada saudara. Saya dengan tenang menceritakan kepada saudara. Dia nggak tegur di sini, saudara. Tapi saya tahu, saudara, kalau saya terus mencari Tuhan, secara perlahan Dia akan menceritakan mana yang benar. Dia akan menunjukkan kepada kita semua. Karena dalam hal ini, semua kita bergantung kepada Tuhan. Mungkin saat ini, saudara, saya dipakai untuk menjelaskan kepada saudara. Ketika saya minta saudara menjelaskan misalnya, ayo
bicara gitu. Kadang-kadang saudara mungkin, jangan-jangan nanti saya salah pemahaman saya. Sebetulnya nggak bisa begitu, saudara. Semua kita dikasih kebebasan. Saudara. Kalaupun misalnya saya menjelaskan kepada saudara, mana yang lebih benar gitu ya. Saya juga harus mengajari diri saya. Mengajari diri saya ini supaya tidak menguasai. Tapi itu tidak mudah, saudara. Oke? Nanti kita akan melihat, saudara. Bagaimana Tuhan terus mengajari kita. Setiap hari. Itu benaran, saudara. Setiap hari. Saudara, waktu rasanya cepat berlalu, saudara. Kemarin ini kami terkejut seorang ini ya, artis rohani yang meninggal itu ya. Lagu-lagunya sering kita nyanyikan gitu ya. Saudara, umurnya kan sangat muda ya. 3,5 tahun yang lalu kembarannya meninggal, saudara. Waktu ajang Indonesian Idol ya. Mereka punya kedekatan yang luar biasa. Bagaimana mereka berjuang, dia baru bersaksi katanya waktu yang lalu, saudara ya. Dan dia berani menyaksikan Tuhan juga ya. Hanya berselang 3,5 tahun, saudara, dia meninggal lagi ya. Kan si itu kembarannya yang tahun 2020 itu sudah Desember itu. 8 Desember. Sekarang dia gitu. 8 April gitu. Dia menjadi tulang punggung keluarga juga. Pada akhirnya. Jadi waktu mereka nggak bisa, orang tuanya bangkrut gitu kan. Dia mengikuti ajang itu gitu ya. Saudara, saya rasa sedih juga gitu ya. Setelahnya sangat muda Tuhan. Kita nggak bisa menyalahkan. Ya mungkin dia sibuk melayani gitu ya. Karena kan bagi dia kan ya menyanyi ya mungkin itu dipakai dia. Kan dalam pikirannya, saya menyanyi, melalui lagu saya, melalui kesaksian saya, banyak orang diberkati, itu artinya melayani. Mungkin jadi sering dipanggil kemana-mana, kan gitu kan. Ya itu yang dia ketahui. Usia 23 tahun, saudara. Berarti kembarannya kemarin itu usia 19 tahun, saudara. Saudara, waktu itu rasanya cepat sekali berlalu gitu. Orang tidak mengerti tentang kehidupan ini, saudara. Saudara, kalau kita dibiarkan hidup sampai dengan hari ini, saudara, kan tuh sakitnya rasanya cepat sekali. Sampai sekarang katanya penyebabnya tidak diketahui gitu, penyebab pastinya. Karena lemas dibawa ke rumah sakit, besoknya meninggal. Katanya sih serangan jantung, tapi itu nggak pasti. Dulu kembarannya itu saudara meninggal karena katanya sakit di hati. Gitu. Dia sangat kecewa sekali kalau saudara dengar kesaksiannya itu. Dia sangat kecewa sekali sama Tuhan. Katanya. Kenapa dia harus meninggal? Gitu. 3,5 tahun. Kira-kira gimana? Saudara, kalau kita dikasih kesempatan hidup,
Kalau orang tua saya masih hidup sampai saat ini, di usia 76 gitu ya, bagi saya anugerah luar biasa. Kalau saya melihat saudara bagaimana semangatnya dia, ini ya, saya kalah gitu sama mama saya gitu. Jadi kadang saya bilang, Tuhan, kalau saya bisa mencapai usia segitu, tentu karena Engkau izinkan saya hidup gitu. Iya. Sekarang saudara, apa tujuannya kita dikasih hidup? Jadi saudara, kalau kita setiap hari bisa bersekutu dengan Tuhan, saudara, kita sedang mendapatkan limpahan hidup setiap hari, saudara. Ya. Dan kita harus terus berbicara kepada diri kita sendiri. Kalau kamu hidup, bicaralah kepada dirimu sendiri. Kalau engkau bisa hidup hari ini, ketahuilah, itu karena kebaikan Tuhan, bukan karena kebaikan. Mulailah mengasihi Tuhan, saudara, dengan benar. Mulailah menyembah Allah yang nyata, bukan Allah yang dalam pikiranmu selama ini. Bertobatlah setiap hari, saudara. Terimalah apa yang diperhadapkan kepadamu setiap hari. Jangan mengeluh, jangan bersungut-sungut gitu. Dan berapa itu? Jam 4. Mari kita lanjutkan sedikit lagi. Tanpa sepengetahuan manusia, Raja Setan dengan kejam mengusir Tuhan dari hati manusia. Dan kemudian menguasainya sendiri dengan kegembiraan penuh kemenangan. Ya. Dan iblis pikir, saudara, dia akan bisa terus mempertahankan ini. Seperti yang terjadi di bangsa kita, saudara. Iya, semua dikuasai dia, saudara. Iya. Tapi orang tidak tahu, saudara. Tuhan memberikan kesempatan. Dan dia pikir dia bisa pertahankan itu selama-lamanya. Dia lupa kalau selalu ada pergantian. Sejak saat itu, manusia memiliki jiwa yang buruk dan jahat serta memiliki wajah si Raja Setan. Kebencian terhadap Tuhan memenuhi dadanya dan kejahatan Raja Setan menyebar dalam diri manusia hari demi hari sampai manusia sepenuhnya dikuasai. Dan ingat, manusia tidak menyadarinya. Dia telah membuang Tuhan. Itu sebabnya, saudara, kalau mendengarkan perkataan ini, apa yang timbul dalam hatimu? Bukankah engkau dulu seperti itu? Dan bukankah kebanyakan orang Kristen seperti itu? Masih adakah mereka itu mencari Tuhan setiap hari? Masihkah mereka itu berdoa dari hati mereka yang paling dalam kepada Tuhan? Bukankah mereka menjadikan Tuhan itu sebagai budak mereka? Ya kan? Ketika mereka hidup untuk diri mereka sendiri. Ketika mereka tidak lagi beribadah dengan sungguh-sungguh. Ketika datang hari Minggu, cobalah lihat.
Apakah mereka masih benar-benar datang kepada Tuhan? Bukankah kita seperti itu? Oke, mungkin kita masih baik menurut orang. Kita tidak mungkin kejam dari ini, mungkin tidak. Tapi bukankah dengan membiarkan Tuhan di luar kedinginan, ya kan? Sendirian. Ketika kita tidak mendengarkan dia dengan serius. Manusia tidak lagi memiliki kebebasan sedikit pun dan tidak mungkin membebaskan diri dari perangkap raja setan. Manusia tidak punya pilihan selain langsung ditawan, menyerah, dan tunduk di hadapannya. Dahulu kala ketika hati dan jiwa manusia masih dalam masa pertumbuhan, raja setan menanamkan benih tumor ateisme. Mengajar manusia berbagai kekeliruan seperti belajar ilmu pengetahuan dan teknologi. Menyadari 4 modernisasi. Tidak ada Tuhan di dunia. Tidak hanya itu. Dia berteriak di setiap kesempatan. Mari kita mengandalkan kerja keras. Ingat saudara? Kerja, kerja, kerja. Oh, di Tiongkok itu saudara. Itu saja yang mereka tahu. Dan itu kan yang diucapkan terus kemarin kan? Kerja, kerja, kerja. Tapi bangsa kita sudah tidak tahu itu. Itu produk setan, sudah. Dan seolah-olah dia bisa kerja kan? Tapi coba lihat sekarang, apakah dia bisa kerja? Tidak. Dia kerja, dia nampaknya memperhatikan orang miskin bagi-bagi untuk apa? Untuk mempertahankan dia tetap eksis. Katanya dia berantas korupsi. Oh, selama masa ini coba lihat. Di masa ini korupsi paling gila. Lihat kan itu? Paling gila enggak? Tapi tahu kan saudara? Semua orang memuji dia. Memuja dia terus. Saudara, firman Tuhan yang bisa menerangkan kepada kita. Makanya kita sangat membutuhkan firman Tuhan, saudara. Firman Tuhanlah yang melepaskan kita dari cengkeraman antikris, saudara. Inilah hidup kita yang sesungguhnya, saudara. Kalau saudara memiliki firman Tuhan, itulah kebahagiaan yang sesungguhnya. Yang bisa bertahan sampai kepada kekekalan. Engkau masih mencapai umur berapa saat ini? Masih jauh dari kekekalan, saudara. Tapi kalau engkau punya firman Tuhan, itulah yang membuat engkau bisa memiliki bumi, bisa mewarisi bumi. Jadi bersyukurlah kalau sampai hari ini engkau diberikan kesempatan hidup, saudara. Engkau diberikan kesempatan mendidik anakmu, mengajari anakmu. Engkau bersama-sama dengan orang-orang di PT-mu atau dimanapun gitu. Kasihilah mereka seperti engkau mengasihi Tuhan. Berikan kesempatan kepada Tuhan untuk boleh menyatakan kasih Tuhan kepada setiap orang yang diperhadapkan kepada. Baik saudara, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Terpujilah Tuhan. Haleluya. Mari semua yang mengasihi Tuhan sama-sama katakan amin. Puji Tuhan.